Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Arif Widodo, Dewi Arfiana Berftasari, Mayorita Yulia Alia Fadiano, dan Dewa Sari Putra. Kelompok kami akan membahas tentang organisasi publik dan organisasi bisnis yang menjelaskan tentang pengertian organisasi publik dan bisnis, perbedaan lingkungan organisasi publik dan bisnis, ciri-ciri organisasi publik dan bisnis, tipe-tipe organisasi publik, hubungan administrasi publik dan administrasi bisnis, dan paradigma organisasi publik. Pengertian organisasi publik dan organisasi bisnis. Istilah privat berasal dari bahasa Latin set apart yang artinya terpisah. Sasaran organisasi bisnis ditujukan pada hal-hal yang terpisah dari masyarakat secara umum. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Istilah publik berasal dari bahasa Latin of people yang artinya berkenaan dengan masyarakat. Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Perbedaan lingkungan organisasi publik dan bisnis. Pada lingkungan organisasi bisnis, terdapat lingkungan otorisasi, dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Untuk proses penciptaan nilai dalam organisasi bisnis, menitikberatkan proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar. Pada lingkungan organisasi publik, terdapat lingkungan otorisasi, yang artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Sumber pendanaan dan wewenangnya diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Untuk proses penciptaan nilainya bukan didasarkan pada penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi tersebut. Perbedaan ciri organisasi publik dan bisnis. 1. Organisasi publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu. 2. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dengan implementasi keputusan. 3. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam. 4. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada. 5. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. 6. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar. 7. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. 8. Organisasi publik lebih menjawab ketidakadilan. 9. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik. 10. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam lingkungan yang lebih tinggi daripada sektor privat. Tipe-tipe organisasi. 1. Swasta penuh. 2. Perusahaan swasta dengan sebagian saham milik pemerintah. 3. Kerjasama joint venture swasta dan pemerintah. 4. Sarana publik yang dioperasikan swasta. 5. Perusahaan swasta yang diatur pemerintah. 6. Pekerjaan dengan publik kontrak. 7. Perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi. 8. Sarana milik publik atau masyarakat. Penyebaran inefisien organisasi publik. 1. Tidak ada kompetisi produsen. Pelayanan yang diberikan oleh badan-badan pemerintah umumnya adalah bersifat monopoli. 2. Kontrol anggaran yang berkurang ketat. Badan-badan pemerintah umumnya tidak memiliki sistem anggaran dengan batas-batas yang tegas sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi tidak efisien. 3. Ukuran-ukuran kinerja yang tidak jelas.
Tidak lebih dari 20% badan pemerintah yang menerapkan estimasi yang bersifat kuantitatif dalam pengukuran kinerjanya. 4. Sistem insentif yang lemah. Dalam birokrasi pemerintah umumnya hubungan antara ukuran kinerja dan insentif yang dikaitkan tidak jelas, sehingga dorongan untuk memperbaiki kinerja manajer organisasi publik lebih rendah daripada di dalam organisasi bisnis. 5. Tidak ada batasan jumlah pegawai administratif. Gejala pembekalan administrasi adalah hal yang umum pada setiap birokrasi. Hal ini terjadi karena kalangan birokrat menambah lapisan hierarki organisasi sehingga terus membesar dan memperbanyak biaya. 6. Kurangnya pemimpin yang dinamis. Jarang ditemui pada badan pemerintahan kepemimpinan yang menganut nilai-nilai demokratis, serta mengedepankan desentralisasi, kerjasama tim, pembelajaran individual atau organisasional, dan perbaikan kualitas produk layanan secara terus-menerus. Pergeseran paradigma organisasi publik. Terdapat dua paradigma yang bersaing untuk menggantikan tipe organisasi publik lama. Yang pertama adalah paradigma New Public Management atau NPM, dan yang kedua adalah New Public Service atau NPS. Paradigma New Public Management adalah kelompok pemikiran yang menitik beratkan pada perbaikan manajerial dalam tubuh pemerintahan dengan meminjam gagasan-gagasan dari sektor bisnis yang dipandang lebih unggul dalam menciptakan pelayanan berbasis konsumen. Asumsi dasar pendekatan NPM adalah memandang anggota masyarakat seperti layaknya konsumen bagi sebuah organisasi bisnis. Artinya di sini adalah masalah kualitas pelayanan yang terukur, terutama dari segi efisiensi, kecepatan pelayanan, keandalan produk, dan konsistensi dalam menjaga mutu. Bagi NPM, pelayanan publik tidak perlu dibedakan dari bagaimana sebuah organisasi bisnis bekerja, dengan ungkapan "run government like a business". Organisasi publik perlu dan harus bisa mencapai efektivitas dan efisiensi sebagaimana dilakukan oleh organisasi bisnis. Paradigma yang kedua yaitu paradigma New Public Service yang mencoba menahan laju penyusupan gagasan-gagasan manajerial ke dalam tubuh organisasi publik yang menurut mereka seringkali dilakukan berlebihan. Paradigma NPS berusaha menawarkan cara yang berbeda dalam membenahi birokrasi pemerintahan. Jika NPN mengedepankan ide-ide manajerial yang lazim berlaku pada sektor bisnis untuk diterapkan pada sektor publik, maka kelompok NPS menggagas suatu pelayanan publik yang mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara yang ikut memiliki pelayanan publik itu sendiri, bukan sebagai konsumen yang secara pasif menerima layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.